Mah, kalau aku ingat-ingat kan mama suka bikinin aku bekal, Uni bekal. Terus kalau Yunda sama kakak sama ayah kerja, mama juga suka bikinin bekal. Terus kalau mama bikinin bekal pasti selalu enak, rapi, bersih. Emang enak? Enak dong, Ma. Jangan bohong-bohong, lo nyenengin mama lagi. Terus apa tuh namanya? Terus teman-temanku tuh suka ngira kalau mama tuh bikinin bekalnya itu kayak abis beli di restoran. Kenapa gitu sih, Mah? Maksudnya? Iya, kenapa kok mama kalau bikinin bekal itu selalu rapi, bersih? Oh, Kenapa harus gitu? ya kan kalau kita melakukan sesuatu itu kita tuh ada tugas hidup di dunia ini. Tugas kita itu menjalani sebagai pengabdi. Allah tuh bilang, ya manusia tidak kuciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk ibadah kepadaku. Jadi semua yang kita lakukan 24 jam tuh harusnya itu memang diperuntukkan untuk menjalankan kehendak Allah. Nah, kan berarti mama membuat bekal itu kan karena keinginan Allah, keinginan yang mana? Sebagai istri, ya mama harus memfasilitasi ayah suami. Kalau dia kerja, jadi dia nanti kan ayah sakit, ayah makan mesti diet, jadi mama harus bikinin makanan. Nah karena orang diet, kan kesian kalau makanannya nggak enak, hambar. Jadi mama harus gimana caranya supaya suami mama, ayah bisa makan itu enak walaupun diet. Jadi mama belajar masak, belajar apa semata-mata supaya mama bisa ngejalanin perintah Tuhan, tugas mama untuk memfasilitasi suami. Jadi kan kalau mama ke Sasha, Uni, Yunda, Kak Dika, Kak Dianka, Kak Bayu, Kala, itu semata-mata karena perintah Allahnya apa gitu. Jadi mama harus sadar mama siapa. Jadi mama jalanin nih perintah Allah. Bikinin ya ini kan mau sekolah, oh ya bikinin bekal. Nah, supaya bekal itu karena ini mama bikin semata-mata emang untuk Tuhan, istilahnya mama berkarya lah gitu ya untuk mama. Nah tentunya karya mama ini harus sungguh-sungguh, harus khusyuk sampai Allah tuh nanti kalau mama mati Allah bilang nah sampai begitulah gitu. Jadi mama mengerjakannya sesuatu itu harus kayak sholat, khusyuk. Sholat tuh kan gitu, coba sholat kan ibadah kan, perintah Allah kan. Nah jadi waktu sholat karena tahu lagi sholat terus ada telepon bunyi, diangkat nggak? Kan enggak, lagi sholat. Terus ada Sasha gini, mah bikinin nasi goreng dong, mama lagi sholat kan mama nggak nyaut, nggak bikinin kan, itu namanya khusyuk, sungguh-sungguh. Nah sama waktu mama lagi packing buat bekalnya Sasha sama ayah, walaupun dibilangin ih kotor ih gini, mama nggak mau, harus rapi, khusyuk, bener-bener sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ini mau dipersembahkan sebenarnya untuk Tuhan, walaupun kelihatan untuk Raya, Sasha, ayah. Jadi mama membuat bekal itu cantik nih, bukan supaya Sasha bilang ih mama tuh ibu yang hebat, bukan supaya ayah bilang ih istri saya, bukan supaya ayah nggak main cewek gitu, bukan, tapi semata-mata mama ngerjain ini untuk Allah karena memang perintah Allah seperti itu. Nah karena mama begitu terus, kalau nantinya Sasha bilang wah ibu gue, itu cuma bonus aja dari Allah, tapi bukan tujuan mama supaya begitu. Ayah juga misalnya bilang aduh saya bersyukur punya istri, ya itu mah bonus, tapi mama bukan tujuan mama supaya dibilangin gini gitu. Itu namanya perbuatan lillahi ta'ala, itu diajarkan Tuhan. Justru di dalam ajaran Islam, hanya Islam yang mengajarkan lillahi ta'ala, segala perbuatan semata-mata karena kehendak Tuhan, bukan penilaian manusia gitu. Jadi kalau misalnya gitu, misalnya kalau lillahi ta'ala karena Allah, nggak dimakan bodo amat, nggak apa-apa. Dibuang kek sampai didiemin di dalam tas sekolah basi, ya nggak apa-apa, kan untuk Allah bukan untuk Sasha. Tapi kalau dimakan ya alhamdulillah,
Sasha juga dapat reward dari Tuhan karena memfasilitasi kebahagiaan mama. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya Sasha, emang harus gitu mah? Tergantung Sasha tujuannya mau apa. Kalau Sasha tujuannya untuk dinilai mama, dinilai orang, ya pasti sulit tetap bisa ikhlas ketika masakan kita nggak dimakan. Sah. Tapi kalau karena Allah kita udah nggak masalah. Diapain juga nggak apa-apa. Gitu. Hebat kan ajaran Islam. Iya. Kalau pakai ajaran Islam kita susah stresnya. Samara susah.